Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu kembali dengan Pak Arif, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Sehat, sehat. Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, itu masih ada yang bicara ya. Tolong dikendalikan dirinya untuk diam mengikuti pembelajaran. Oke, sudah siap semua ya? Oke. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, silakan ketua kelas untuk memimpin untuk berdoa. Silakan Mas. Ya Pak, Mas Raidi ada? Ya, biasa ya. Mari teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Terima kelas. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Pak Raidi. Pak Raidi masih belakang ya? Di luar, Pak. Oh ya, Bu Nurjana. Oh, Nurjana kemarin nggak masuk ya? Alhamdulillah. Masuk. Sehat-sehat Bu ya. Nurjana ya, alhamdulillah. Di rumah atau di sekitar desanya ada kasus pencurian ataupun kasus ya mencuri ayam atau mencuri sepeda atau mungkin kalian sebagai orang yang korban pencurian pernah? Pernah, Pak. Pernah ya? Ketika kalian Pak. menjadi korban, ya itu HP, ada korban pencurian atau itu bagaimana tindakan kalian itu? Apakah saya ikhlaskan saja atau gimana? Lama lapor polisi lah Pak, kehilangan. Lama-lama ya ikhlaskan lah Pak. Oke, lapor polisi. Oke, baik. Nah, ketika melapor polisi nanti kan akan diproses. Nah, setelah diproses itu maka akan diapakan? Setelah lapor polisi maka kita akan akan diapakan? Nggak ada Pak, saya kemarin itu hilang dompet Pak, sekalian HP ke kantor polisi dikasih surat surat keterangan kehilangan Pak. Alhamdulillah. Tapi sekarang hilang jejak. Hilang jejak. Nggak ada proses Pak. Nah, mungkin nanti akan ada gantinya ya. Oke, biasanya kalau bagus itu Rohma ya, Siti Rohma, kalau memang sudah kehilangan, sudah diproses polisi, nanti akan endingnya kalau ada pelakunya, maka akan diproses di pengadilan. Nah, maka pembelajaran kali ini bagus kaitannya dengan pengadilan. Oke, sebentar saya bagikan tampilan tentang ini. Sudah bisa dilihat? Belum Pak. Belum Pak. Udah ada Pak. Nah, ini peradilan Islam. Sebelum pembelajaran, kita lihat dulu ini. Oh, ini apa ini? Ya, sebentar masih ada. Oke, pembelajaran kali ini kita amati dulu. Nah, ini gambar. Ada dua pilihan antara ilmu dan harta. Ini kalian milih mana? Ilmu Pak. Masa ilmu buat apa? Buat kita. Ilmu Pak dapat uang. Ilmu buat apa? Ilmu buat cari uang Pak nantinya Pak. Cari uang, bagus sekali. Tapi itu masih duniawi. Oke, kata siapa ini? Ini kata Imam Ali bin Abi Thalib bahwa ilmu lebih utama daripada harta. Karena apa? Ilmu itu warisan para nabi, warisan. Kalau harta itu warisan dari siapa? Qarun, Fir'aun, dan lainnya. Ilmu akan lebih utama dari harta karena ilmu akan menjaga kita. Kalau harta, kita yang susah payah menjaganya. Hari ini
pembelajaran kita bagus tadi ya, Siti Rohma menjelaskan tentang peradilan. Tapi kemarin kan sudah membahas tentang hakim dan saksi. Sekarang kita tujuan pembelajaran hari ini menelaah ketentuan penggugat dan ketentuan alat bukti. Ya. Pengadilan. Penting, Pak. Bagus. Berarti pengadilan itu. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang pengadilan, penggugat, tentang penggugat dan alat bukti? Oke. Selanjutnya Pak Arif akan membagi kelompok. Ya, kelompoknya cukup 2 karena kita sedikit. Ya, 2 kelompok, langsung saja nanti Pak Arif bagi. Ya, ada 5 dan ada yang 4. Ya, kelompok 1 nanti Faizah, Jaisal, Ya, Muhammad Rifyal, Nurjana. Kelompok sama Uthman Nur. Kelompok 2 Raidi, Rubiati, Salami dan Siti Rohmah. Nah, itu ya kelompoknya. Nah, kita akan membahas tentang 2 yang terakhir, yaitu tentang ini, penggugat dan alat bukti. Kemarin sudah hakim, saksi, tergugat, dan sumpah. Sekarang kita akan membahas penggugat dan alat bukti. Oke, silahkan. Sekarang waktunya adalah diskusi kelompok. Untuk kedua kelompok, silahkan untuk mencari sumbernya. Nah, ini sebelum diskusi, Pak Arif membagikan LKPD. Silahkan dicermati, nanti di LKPD ini, ya ini yang kedua, lembar diskusi kelompok sudah Pak Arif siapkan, nanti silahkan ditulis, itu nama anggota kelompok dan uraiannya ditulis. Ya, itu tentang materinya. Oke ya, kelompok 1 siap? ya. Kelompok 2 siap ya? Siap, Pak. Nanti setelah selesai diskusi, baru nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, silakan waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang, silakan boleh membuka buku apapun. Silakan, yang penting buku terkait dengan fikih. Kalau buku terkait dengan selain itu, jangan dibuka. Oke, silakan. Kalau ada yang bingung, silakan bertanya ya. Oke, 10 menit lagi. Ayo, cepat. Silakan diuraikan secara pendapat kalian. Ya. Oke, kurang 2 menit lagi. Oke ya, selesai ya. Kelompok 1 selesai? Ya, Pak. Selesai, Oke. Pak. Kelompok 2 juga Selesai, sudah Pak. selesai? Alhamdulillah. Oke, sekarang silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dilanjutkan kelompok 2. Oke, silahkan kelompok 1. Alhamdulillah sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa. Sudah ada pertanyaan dan jawaban. Oke, kelompok kedua juga sudah mempresentasikan hasilnya. Luar biasa juga. Nanti hasilnya, hasil dari lembar diskusi ini dikumpulkan ya. Nanti akan Pak Arif nilai. Jadi ada nilai tugas untuk mengerjakan LKPD berupa hasil, dan juga ketika kalian menjawab pertanyaan juga Pak Arif nilai sebagai penilaian sikap, mungkin bersikap percaya diri dan yakin ketika mengutarakan pendapat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham semua ya? Kalau anak man itu kalau disuruh bertanya mesti paham, Pak. Jadi besok ketika ditanya, nah itu masalahnya. Pak, kalau barang buktinya hilang gimana, Pak? Nah itu, bagaimana kalau barang buktinya hilang? Nah, namanya kita itu penggugat melaporkan, berarti dia sudah siap dengan alat bukti. Kalau enggak, alat buktinya enggak ada, bisa mendatangkan
saksi. Kalau memang dua-duanya tidak ada, alat bukti tidak ada, saksi tidak ada, ya mau gimana lagi? Akhirnya tidak bisa diproses di peradilan. Oke, gitu ya, Pak Isa. Ya, Pak. Mungkin teman-teman bisa menambahi, ada pendapat. Oke ya, alhamdulillah. Itulah diskusinya. Nah, setelah itu kita akan memberi penghargaan untuk masing-masing kelompok. Nah, kelompok 1 sudah luar biasa meskipun ada tadi yang masih gandol, kalau dalam bahasa Jawa itu gandol atau numpang ke temannya. Nah, kalau itu masih harus ditingkatkan ya kelompok 1, tapi sudah luar biasa diskusinya, presentasinya juga luar biasa. Kelompok 2, alhamdulillah sedikit lebih unggul dari kelompok 1, tetapi juga perlu ditingkatkan kerjasamanya. Oke, pelajaran hari ini, oke, kita simpulkan bersama-sama ya. Ya, Pak. Oke, penggugat dan alat bukti. Penggugat adalah orang atau yang pihak pertama yang terlibat dalam perkara yang melaporkan kepada peradilan. Itu adalah penggugat atau orang yang melaporkan. Kalau lawannya tergugat, yaitu orang yang terlapor atas suatu tindakan pelanggaran, bisa pencurian, bisa kriminal atau pembunuhan dan lain sebagainya. Yang kedua, bukti dalam bahasa Arab itu bayinah. Paham ya? Bukti itu apa? Bayinah. Nah, ya, bukti. Nah, ini bukti berupa benda ya, bukan berupa kalau Mas Raidi itu kan bukti saya mencintai dia atau bukti saya, itu bukan ya, beda. Ini bukti berupa alat benda dalam kasus bisa pembunuhan, bisa pencurian, pokoknya terkait dengan kriminal. Oke, sampai di sini paham semua materi tentang penggugat dan alat bukti? Paham, Pak. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nanti ini ya evaluasi hari ini, silakan dikerjakan. 2 pertanyaan ini gampang lah. Bisa dilihat semua ya. Nanti silakan dikerjakan sebagai evaluasi hari ini terkait dengan alat bukti. Nah, ini pertanyaan dari Faisah tadi ya. Ketika tidak ada alat bukti bagaimana? Yang kedua, ketika orang yang sudah dihukum ternyata setelah beberapa tahun diketahui ternyata salah. Nah, itu nanti silakan dikerjakan. Nah, ini sebagai evaluasi hari ini. Terus minggu depan kita akan masuk ke materi praktek peradilan. Jadi kita akan mencoba simulasi peradilan itu seperti apa. Oke, Pak Arif tawarkan besok itu diskusi atau demonstrasi atau nonton video atau langsung ke tempat peradilan. Langsung, Pak, ke tempat Langsung ya. peradilan, Pak. Oke. Ya, nanti semoga bisa sambil jalan-jalan ya. Ya, Pak. Oke, sampai di sini Pak, sudah lihat cukup ya. Paham ya, semua? Pak. Yakin? Pak. Tidak ada Peradilan pertanyaan Jakarta, ya? Pak ya. Apa, Siti Rohma? Peradilan Jakarta ya, Pak, jalan-jalannya. Luar biasa itu, nanti harus beli tiket pesawat kalau enggak tiket. Tapi enggak apa-apa, nanti kita upayakan melalui virtual. Ya, oke. Kalau enggak ada pertanyaan, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi hari ini. Apa pesan moral yang bisa diambil dari materi penggugat dan alat bukti? Apa? Siapa yang berani mengutarakan pendapatnya? Pesan moral atau kandungan yang kalian dapat dari pembelajaran kali ini? Silakan diutarakan. Tidak ada yang salah. Siapa Nggak boleh, yang berani? Pak, nggak boleh buat kriminal, Pak.
Tidak boleh buat kriminal, nanti di penjara. kriminal, nanti di penjara. Oke, luar biasa. Yang lain? Yuk, ini meskipun jam terakhir harus tetap semangat ya. Cukup, tidak ada lain? Harus menunjukkan alat buktinya. Kalau tidak ada, Pak Arif tambahi bahwa kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan setiap kesalahan itu harus ada tanggung jawab. Nah, itu tidak mungkin kita bisa mengambil harta orang lain, bisa melukai orang lain tanpa hukuman atau konsekuensi. Maka dari itu kita harus tetap menjaga diri, menjaga hak orang lain. Jangan sampai kita mengambil harta atau hak orang lain tanpa hak. Karena kita ada ketentuan tentang peradilan, mereka bisa menggugat kita kalau benar mereka mempunyai alat bukti. Maka anak Pak Arif harus menjaga diri, ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Ya, itu pertemuan hari ini. Minggu depan jangan lupa ya praktek atau simulasi peradilan Islam. Oke, sampai di sini. Sebelum kita akhiri, silakan berdoa. Oke, langsung saja ya saya pimpin doanya. Hayya bina nahdi ad-dirasah fi hadzal yaum bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, kita tetap pertahankan belajar hari ini dan seterusnya. Oke ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.